adil. Adil. Itu kan ada dalam Al-Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Jangan hanya langsung di situ dipotong waruba dan parahnya laki-laki. Parahnya laki-laki itu selalu itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul sih kalau mau kawin. Tetapi kalau di saat disuruh salat tahajud, disuruh ini dan itu yang memberatkan dirinya, itu tidak mau lagi ambil sunnah Rasul. Maunya sunnah Rasul itu kalau mau kawin. Itu yang parahnya laki-laki. Dari seperti itu, Bu. Jadi itu ada memang, tetapi ya makanya tadi itu bagaimana kita menjaga suami kita supaya dia tidak berbagi kasih sayang, rahmah mawaddahnya itu kepada wanita lain. Itu tergantung kita. Tapi itu untuk poligami itu saya agak susah juga itu. Tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi jangan takut, Bu. Ibu harus jaga suaminya. Dan sedikit itu saya tambahkan, kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu sungguhnya di sana itu adalah perlindungan terhadap istri-istri supaya bapak-bapak itu tidak semena-mena. Karena sesungguhnya di sana diperketat itu. Jadi syarat-syarat itu ada namanya syarat kumulatif, ada namanya syarat terpisah dan sebagainya. Tetapi itu sebenarnya untuk ya tidak semudah yang kita lihat, yang kita bayangkan. Jadi beliau tahu ini karena beliau pernah di KUA. Ya, saya bahkan sekarang Ustaz saya adalah pembinanya para KUA Sulu Selatan ini. Saya tahu betul. Saya sekarang adalah pembinanya para KUA Sulu Selatan yang kira-kira yang ratusan ini. Ya baik, saya persilakan kepada penanya ketiga, Ibu Suryani. Ibu Suryani, saya persilakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ibu Suryani Arsad, Suryani Sarono. Begini Pak, dalam sebuah perkawinan itu, khususnya dalam masyarakat Sulawesi Selatan, kita tidak dapat membedakan yang mana mahar, mana uang panai atau uang belanja. Uang belanja, ya. Bagaimana kedua masalah ini dalam pandangan Islam? Karena biasanya orang tidak jadi menikah karena uang belanja yang tidak cukup. Walaupun mereka keduanya sudah suka sama suka. Baik. Demikian. Ya. Ini harus seperti kayak ada budaya memberatkan ya. Baik. Saya persilakan kepada Ibu yang berikut, Ibu Leliana. Saya persilakan Ibu. Ibu Leliana, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leliana dari Majelis Taklim Ilmi Perumahan Jipang Permai, Kelurahan Karondrong, Kecamatan Rapocini. Amin. Di sini saya ingin tanyakan kepada Pak Ustadz, dalam rumah tangga itu kita sering ada saja masalah yang timbul. Kadang-kadang dalam kita kehidupan sehari-hari, baik kadang terhadap suami dan istri, atau mungkin kepada suami istri dengan mertuanya, atau mungkin saja dengan anggota keluarga yang lainnya, Pak Ustadz. Yang saya ingin tanya, bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah atau keluar dari masalah tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya adalah bagaimana mengatasi masalah-masalah keluarga yang sering ditemui. Yang kelima, Ibu Wasuri. Nah, ini saya persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diberikan kesempatan buat saya. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, bagaimana hukumnya wanita yang berkarir atau bekerja, bagaimana penghasilannya, sementara dalam rumah tangga itu tanggung jawab ekonominya itu adalah suami. Terima kasih. Jadi intinya ini wanita karir ini Ustaz. Ya, artinya kan dalam Islam tidak dilarang, yang penting jangan meninggalkan tugas pokoknya dalam rumah tangga. Saya kira itu, tapi insya Allah nanti kita dapat penjelasan yang baik dari Bapak narasumber. Saya persilakan Ustaz, ada 3 pertanyaan lagi ini. Papa anaknya, siapa tadi namanya Ibu? Iya, Ibu Suryani Surono. Ibu Suryani.
Sarono. Ya, memang kita budaya di Sulawesi Selatan itu ada namanya papanai, uang belanja. Uang belanja. Ada mahar. Bagaimana sih? Nah, begini harus dibedakan. Kalau mahar itu adalah kewajiban. Kewajiban. Karena inti sebenarnya dari mahar itu adalah penghalalan wanita terhadap suaminya. Ya. Ya. Di saat, makanya di dalam hukum Islam, di saat suami belum membayarkan mahar kepada istrinya, belum berhak untuk ditemani. Ya. Itu. Ya, jadi mahar. intinya mahar itu adalah penghalalan istri kepada suaminya. Ya. Nah sekarang bagaimana itu persoalan mahar? Mahar itu silahkan sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Karena di dalam ada seorang sahabat yang mau sekali kawin, tapi betul-betul tidak ada apa-apanya. Walau khatam. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, walau min khatamin hadid. Min hadid. Walaupun cincin yang terbuat dari besi itu. Itu bisa dijadikan mahar. Karena itu adalah bukti cinta. Bukti cinta. Jadi bukti cinta ya. Itu yang susah kalau kita di Sulawesi Selatan. Berapa maharnya? Terserah di situ. Ya parah ini bagaimana ya? Kalau tidak ditentukan ya susah juga kalau tidak ditentukan. Bahkan mahar itu bisa dalam bentuk bagaimana memberikan pelajaran. Makanya di zaman Rasulullah SAW ada orang biar cincin besinya tidak ada. Maka Rasulullah SAW ada nggak ayat yang surah yang kamu hafal? Ada. Jadikanlah itu mahar. Jadi ajar dia membaca Al-Quran itu. Bisa dijadikan mahar. Tapi intinya mahar pada dasarnya adalah penghalalan. Tetapi perlu diketahui bahwa inti dari mahar itu menurut pandangan saya setelah membaca berbagai referensi adalah bagaimana mahar itu kalau bisa diekonomikan itu adalah itu lebih bagus. Setara dengan mewanti-wanti di saat suami ada sesuatu. Umpamanya tiba-tiba tidak bisa kerja. Itu bisa menafkahi istri di saat suami tidak ada. Jadi itu mahar. Jadi kita bisa meminta seperti itu. Umpamanya kalau kita di Sulawesi Selatan bisa dalam bentuk sawah, pohon kelapa. Itu yang bisa menjadi tumpuan ekonomi istri di saat suami tiba-tiba tidak ada. Tetapi pada dasarnya Islam tidak memberatkan mahar. Karena walaupun hanya sekedar cincin dari besi itu. Cuma mungkin sedikit Ustaz yang perlu Ustaz mungkin diluruskan ini karena kadang-kadang maharnya artinya kelihatan orang mampu. Tapi maharnya kecil sekali tapi uang belanjanya yang mau dihabiskan itu yang perlu. Ini perlu saya ini pergi hubungannya dengan Mapanai. Saya ini peneliti. Wilayah saya Indonesia Timur, 12 provinsi. Di mana-mana daerah Mapanai itu khususnya Indonesia Timur itu menjadi kalau bahasa kita di sini itu menjadi ajang tale-talekang. Iya, maksud saya begini, tale-talekang penelitian teman-teman saya mengatakan menemukan seperti ini. Orang rela berutang demi sebuah band. Nah, siapa yang bayari setelah itu? Pas soloknya tidak cukup untuk itu. Akhirnya apa? Keluarga sakinah yang diidam-idamkan tidak jadi karena apa? Membayar utang. 3 bulan masih berutang. Kasihan kan? Anak sudah hamil masih Padahal walimah itu memang disunatkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi itu sesuai dengan kemampuan. Jangan berlebih-lebihan. Jadi itu kenyataan di lapangan kita. Dan Rasulullah SAW membenci walimah yang bermega-mega karena ada unsur kesombongan di dalamnya. Ini yang kita perlu. Dan kita budaya di Sulawesi Selatan itu, ya teman-teman saya di Jawa mengatakan itu di Sulawesi Selatan ya mahal ya, kayak kayak jual beli. Ya ini teman-teman saya. Harus ada eletong. Iya, kenapa jual beli? Saya pernah mengikuti peminangan di Sulawesi Selatan. Kenapa? Itu perempuannya minta 50 juta. Laki-lakinya bilang 30 mau. Gitu kan? Jadi dia bilang begini, apa bedanya membeli tomat di pasar? Itu kan ada tawar menawar. Sementara kita ini kan menjalin hubungan bagaimana ke depan. Bahwa di dalam rumah tangga anak kita itu adalah mawaddah warahmah. Bukan persoalan ekonomi. Kalau itu tadi barangkali menjadi rumah tangga bisnis itu. Jadi mudah-mudahan kita ya paling enak kan kita sudah tahu bagaimana sih kemampuannya calon mantu saya. Kalau kita sudah tahu ya begini nak, saya sudah terima Anda,
saya suka kalau Anda menjadi mantu saya, menjadi suami dari anak saya, ya sesuai saja kemampuannya di situ. Iya. Saya kira itu lebih apa ya? Saling menghargai lah. Daripada saya tidak mau kalau tidak 50 juta, lebih batal. Akhirnya apa? Lebih malu kalau silariang. Dan itu yang banyak di budaya kita. Silariang itu. Itu ya, Bu. Yang selanjutnya apa tadi? Yang masalah di dalam rumah tangga. Ya. Jadi berumah tangga itu bagaimanapun mawaddahnya warahmanya sebuah rumah tangga, keluarga ustaz pun, keluarga kiai pun pasti ada masalah. Ya. Karena saya teringat sebuah ungkapan seperti orang tetua mengatakan seperti ini, masalah itu seperti garam. Ya. Garam itu, kalau kita punya garam segenggam, tapi kalau kita masukkan di dalam gelas seperti ini, pasti menjadi tidak baik. Ya. Itu akan sangat menjadi pahit. Menjadi pahit. Tetapi kalau masalah itu, garam itu, kita ambil segenggam itu, tetapi masuk di dalam coto yang satu panci besar, pasti menjadi enak. Nah, masalah itu tergantung bagaimana kita menyikapi masalah. Ya. Nah, persoalannya begini. Di saat ada masalah antara suami dan istri, jangan sekali-kali diselesaikan di dapur. Ya. Karena kalau apa? Kalau diselesaikan di dapur, piring bisa melayang. Pisau bisa bergerak, bisa menjadi merah. Ya. Jangan selesaikan di ruang tamu. Ya. Jangan selesaikan di depan anak-anak. Ya. Apalagi mau diselesaikan di depan orang tua. Itu adalah masalah Anda berdua. Selesaikan di tempat tidur. Itu menurut orang-orang tua kita. Ya. Kalau umpamanya istri kita umpamanya marah-marah begini, ya selesaikanlah di tempat. Kenapa lagi tadi itu gitu? Nah. Ya, bisik-bisik telinganya. Atau maunya suami datang dari kantor umpamanya lelah begini marah-marah. Ya. Ya diamkan saja. Kalau satu api, yang satu harus menjadi air. Ya. Yang satu air, yang satu kalau bisa jadi api. Jangan menjadi api semua. Ya. Karena itu romantikanya hidup memang. Romantika kehidupan seperti itu. Karena tidak enak juga kalau tidak ada asam garamnya. Katanya itu masalah itu asam garam dalam rumah tangga. Tetapi bagaimana asam garam itu kita manage. Ya. Insya Allah kalau kita bisa manage, ya kalau kita suami kita datang kok langsung marah-marah, pasti ada masalah di kantornya. Jangan ditanggapi, biarin dia ngomong sendirian. Ya. Nanti dia, kenapa kata itu? Pasti dia cerita, pasti tidak mencak-mencak. Kalau di agama kita kan kalau Anda marah, pergi berwudu. Ya. Kalau Anda masih marah, masih panas, sudah berwudu, silahkan Anda salat sunat. Kalau Anda salat sunat, marah-marah juga itu kelewatan. Marah sama Tuhan mungkin. Marah sama Tuhan itu. Jadi itu masalah dalam rumah tangga itu adalah asam garamnya rumah tangga. Nah, masakan itu tidak enak kalau tidak ada asam garamnya. Kalau tidak ada cobe-cobenya. Jadi ya anggaplah itu cobe-cobe, tapi jangan juga terlalu kepedasan. Jadi bagaimana kita memanage? Jadi seperti itu ya, Bu Liliana. Ya, terakhir. Intinya begini. Saya sudah katakan tadi bahwa inti rumah tangga itu adalah keterbukaan antara suami istri. Ya. Komunikasi. Komunikasi. Jangan kita, ya ada teman saya mengatakan begini, kalau rumah tangga itu 1 tambah 1 jadi 2, itu akan ada kehancuran. Ya. Maksudnya apa? Kalau antara suami ditambah istri, itu harus menjadi 1. Maksudnya apa? Harus 1 pemimpin. Jangan menjadi pemimpin semua. Kalau jadi pemimpin semua menjadi rumah tangga yang petinju tadi. Arena tinju. Iya, bersaing terus. Bertanding. Tapi karena tuntunan agama kita, suami wajib diikuti kalau itu memang berada di aturan agama, norma-norma agama. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tetapi suami pun kadang wajib tidak diikuti kalau itu mengarah kepada hal-hal yang mungkar. Jadi itu, Bu. Selanjutnya yang terakhir ini wanita karir. Wanita karir ini yang paling banyak.
Apalagi kalau kita mau mengacu kepada apa ya Timur Tengah, yang istri-istrinya itu kan dipingit. Kalau di Arab ya pasti ibu tidak akan bisa pergi ke TPRI. Dipingit. Hanya apa di dalam area kamar saja. Nah, bagaimana rumah tangga yang ada wanita karir? Kita harus belajar intinya begini, kalau kita seorang wanita, ibu rumah tangga, kewajiban utama kita itu adalah rumah tangga. Adapun kalau kita mau berkarir, itu harus sepengetahuan suami. Seizin suami. Karena harus kita tahu bahwa kebutuhan sekarang itu bertambah banyak. Nah, kalau penelitian saya S2 itu namanya Sibalipari. Sibalipari. Ada itu adalah tolong menolong suami istri. Itu budaya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Itu bagaimana antara suami dan istri itu saling membantu dalam membangun sebuah rumah tangga. Walaupun sebenarnya kalau di dalam Islam, kalau istri itu bekerja, maka penghasilannya itu adalah haknya untuk dirinya sendiri. Ya, kalau suami minta, jangan dikasih kalau Anda tidak rela. Tetapi kalau kita mengacu kepada budaya kita Sibalipari, jangankan penghasilanku saya berikan kepada suami saya, diriku pun saya berikan. Sibalipari Itu namanya Sibalipari. Bagaimana kan menumbuhkan inti dari perkawinan itu adalah membangun rumah tangga, membina rumah